نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah kajian di Bina Cabang Muhammadiyah Kayen, yang semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita masih diberikan umur kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat umur ini masih kita dapat gunakan untuk beribadah dan beramal saleh. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, umur yang manfaat, yang barokah, yang kita isi dengan ibadah dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah libur panjang ya dari tahun 2019, sekarang kita mulai lagi kajian kita tahun 2020, berarti 1 tahun itu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Bulughul Maram untuk mempelajari fiqh hadis ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara kita di dalam beribadah dan beragama. Sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kaji, kita pelajari bermanfaat dan barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan hadis yang kita kaji pada pertemuan kita yang terakhir. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-157. Hadis yang ke-157. Hadis yang berkaitan dengan perihal pelaksanaan sholat maghrib. Jadi bagaimana pelaksanaan sholat maghrib yang sesuai dengan sunnah atau yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memahaminya lebih detail, kita akan kaji hadis yang akan kita kaji pada malam hari ini. Hadis yang kita kaji adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rafi' bin Khadij. Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, "Kunna nusalli al-maghriba ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu saat kami melaksanakan sholat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayansharifu ahaduna. Kemudian selesai sholat maghrib, salah seorang kami dari para sahabat, salah seorang kami pulang ke rumahnya. Jadi setelah sholat maghrib pulang. Wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Dan orang tersebut atau sahabat tersebut ternyata masih dapat melihat jelas anak panah yang dia lemparkan sebelum berangkat sholat maghrib. Ini menunjukkan apa?
Ini menunjukkan pelaksanaan sholat maghrib itu adalah ketika langit itu masih berwarna merah, mega mendung. Ya, tentu dalam kondisi langit itu masih terang sore ini. Ya, jadi bukan dilaksanakan ketika sudah gelap gulita. Karena kalau sudah hilang warna itu merah, ketika tidak ada warna merahnya, maka ini masuk pelaksanaan sholat isya. Maka ini yang perlu kita ambil. Maka dalam hadis ini dapat kita ambil banyak sekali kesimpulan. Yang pertama, bahwa para sahabat yang dicontohkan Rasul oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu melaksanakan sholat maghrib itu di awal waktu, ya, di awal waktu. Beda nanti kita akan kaji pelaksanaan sholat isya. Memang ada ya anjuran untuk mengakhirkan, tapi melihat kondisi makmum atau melihat kondisi jamaah. Jadi pelaksanaan sholat maghrib itu di awal waktu. Maka itu penting, terutama para muadzin. Nah, soal sholat maghrib ini harus adanya tepat waktu. Yang ada silakan. Coba ya. Terutama sholat maghrib ini harus ada perhatian khusus. Apalagi maghrib ini berkaitan erat dengan apa? Dengan orang yang mungkin mau buka puasa. Nah, jadi kalau nanti azannya telat, maka buka puasanya juga telat. Ada maghrib, ada subuh. Ini penting juga subuh. Nah, ini berkaitan dengan batas akhir pelaksanaan makan sahur. Nah, jadi ketika sahabat itu selesai sholat maghrib, sahabat pulang ke rumahnya, ya, anak panah itu masih kelihatan. Ini menunjukkan apa? Kondisinya masih terang, belum gelap. Karena di zaman dulu itu belum ada lampu, adanya apa? Adanya uplek. Apa Pak uplek? Uplek, apa ya? Benar ya? Apa? Pelita. Bahasa kerennya pelita, tapi bahasa kita uplek. Dulu itu masih pakai api gitu. Masih pakai api. Nah, kalau sore, kalau siang itu masih mengandalkan matahari. Seperti ini. Maka alhamdulillah di zaman sekarang ya, sekarang kita sudah ada lampu dan lain sebagainya. Tentu tidak menghalangi kita ya untuk memberikan perhatian khusus terhadap sholat yang kita lakukan. Bisa padam kok. Iya memang padam lampu kalau sekarang. Kalau dulu masih padam itu padam apa? Mega merah ketika pelaksanaan sholat maghrib. Dan dulu memang belum ada gedung-gedung sehingga memang terlihat jelas lampu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis 157 adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin. Qalat, beliau berkata, "A'tama Rasulullah dzata lailatin bil Isya." Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya. Nah, ini menjadi dalil bahwa sholat isya itu boleh diakhirkan. Ya, kalau sekarang isyanya jadi lagi 7:15 ya. Ya, 7:15, 7:17. Maka akan Rasulullah dzata lailatin bil isya. Suatu saat kata Aisyah, Nabi itu pernah mengakhirkan sholat isya. Ini berarti ada hatta dhahaba amatul lail, hingga sebagian malam itu telah
dijelaskan para ulama, wal hadits dalil ala istihbab ta'khir sholatul isya ila ammatil lail. Hadis ini dalil bahwa dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya ila ammatil lail sampai malam, wal murad bihi akhir thuluthul awal. Nah, ini maksud adalah sepertiga malam pertama. Jadi mengakhirkannya sampai sepertiga malam pertama. Jadi kita hitung ya. Kalau maghribnya itu jam berapa tadi? Jam 6, subuhnya jam 4, maka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada 10 jam. 10 jam bagi 3. Karena kita mau nyari sepertiga. Dapat berapa? 3 jam 20 menit. Berarti sepertiga malam pertama itu adalah jam 7, jam 8, jam 9, 20. Maka boleh mengakhirkan pelaksanaan sholat isya itu sampai jam 9.20. Nah, itu biasanya para ulama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahu la waqtuha, sesungguhnya ini adalah waktu pelaksanaan sholat isya. Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku. Tapi ya tentu kalau sholat isyanya jam 9, kira-kira ini repot ya kita. Sangat repot ini. Maka yang memang tidak bisa ya bisa sholat lebih awal waktunya. Itu jam 7 sempat sudah sholat isya. Sebagaimana tadi kita. Tetapi kalau kita mengakhirkan pun diperbolehkan. Bagaimana pernah ya suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya, tapi tetap melihat kondisi jamaah. Ketika jamaah para sahabat saat itu sudah pada kumpul, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajal Rasulullah menyegerakan sholat. Nah, ini penting. Jadi ketika masih ada jamaah yang belum pada datang ke masjid ya, para sahabat belum datang ke masjid ya, maka Nabi menunggu sampai apa? Jamaah itu apa? Banyak. Menunggu sampai jamaah itu lumayan banyak paling tidak. Jadi jangan sampai jamaah baru 1, 2 langsung dikomati. Ya apalagi ya, apalagi misal masalah kajian-kajian tertentu, misal kayak sekarang kita hari Rabu malam Kamis kita punya kajian, dan kita yang hadir ini setiap kajian berapa orang? Oh misal 50-70 orang. Kira-kira sudah ada nggak? Sekitar 50-an. Kalau memang sudah ada, segera dikomati. Tapi kalau ternyata yang datang masih 10, ternyata yang datang masih 5, maka menurut sunnah Nabi SAW saat itu Nabi menunggu para sahabat, tunggu dulu. Maka ketika sahabat memang datangnya lebih cepat, maka Nabi segerakan sholat isya, bisa di awal waktu. Tapi ketika sahabat itu datangnya agak terlambat, ya, maka sholat itu pun ditunda beberapa saat, beberapa menit. Itu tidak masalah. Dan boleh ya, dan itu menunjukkan bahwa boleh mengakhirkan sholat isya. Kita masuk hadis yang selanjutnya, hadis 159. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Jenderal Abi Hurairah, masih ingat tidak? Abu Hurairah, Mas Prima. Oh, aku ke Abu Hurairah. Siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Kalau beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda,
idza shtaddal harru fa'abridu bis shalah. Nah, ini penting. Ini masalah sholat zuhur, Bapak Ibu. Kemarin di hadis yang sebelumnya, kapan pelaksanaan sholat zuhur? Apa Bapak Ibu? Ketika bayang-bayangan tubuh kita ini sejajar dengan tinggi dari tubuh kita. Itu kalau pakai badan. Kalau pakai tongkat berarti bayang-bayangnya sejajar setinggi dengan tingginya tongkat. Itu pelaksanaan sholat zuhur. Nabi Rasulullah SAW memberikan apa? Menyampaikan rukhsah dari Allah. Jadi Allah itu berikan rukhsah. Apa rukhsahnya? Rukhsah itu keringanan, Nabi. Apa rukhsah yang Allah berikan? Kata Nabi SAW, idza shtaddal harru, apabila ya keadaan saat itu sangat panas. Kalau sekarang mungkin tidak ya, sekarang musim hujan. Musim hujan rentan ya. Kalau rentan itu tidak terlalu panas. Beda kalau ketika musim panas. Apalagi di Saudi, kalau musim panas itu sampai 55 derajat. Kemarin saja Pak Yono enak itu. Ya, di Madinah itu bahkan 13 derajat ya, ketika mau pulang. Pak Yono sebagai ya. Di Madinah segitu, di Makkah 20 sekian derajat. Nah, tidak panas. Tapi ketika musim panas di Saudi itu sampai 55 derajat, bahkan 58 derajat pernah. Baik, Nabi SAW menyampaikan rukhsah dari Allah. Apa rukhsahnya? Idza shtaddal harru, apabila kondisinya itu panas, fa'abridu bis shalah, maka tunggulah pelaksanaan sholat itu ketika kondisinya sudah dingin. Jadi kalau kondisinya kok panas, boleh kita menunda sholat misal setengah jam, sehingga apa? Cuacanya kondisinya itu tidak terlalu panas. Misal contoh lain, Bapak Ibu dari perjalanan jauh, Bapak Ibu dari perjalanan jauh, ya kondisinya panas sekali. Sehingga ketika sampai rumah, ya masuk pelaksanaan sholat zuhur, ya maka boleh kita menunggu kondisi agak dingin. Karena memang apa? Karena memang kondisi yang panas itu tidak akan membuat orang itu khusyuk dalam sholatnya. Karena ini tujuan pertama. Tujuan pertama sholat itu apa? Agar kita bisa khusyuk. Ya. Jadi yang kita cari ini sholatnya apa? Kita harus bisa khusyuk dalam sholat kita. Nah, salah satu faktor ya, menghalangi kekhusyukan sholat itu adalah ketika cuacanya panas. Maka ketika cuaca panas, ya, ketika cuaca panas, maka fa'abridu fi sholat, tunggu hingga kondisi itu apa? Dingin, mereda, sehingga kita bisa sholat dengan khusyuk. Jadi jangan sampai panas-panas langsung sholat, itu biasanya susah untuk khusyuk. Malah biasanya keringat kerutus. Nah, ya, sudah keringat kerutus, kemudian juga tentu nggak bisa khusyuk sholatnya. Maka hal-hal yang dapat menunjang, mendukung kekhusyukan sholat itu harus kita perhatikan. Kayak masjid ini alhamdulillah ya, ada kipas angin. Itu banyak Bapak Ibu. Masjid-masjid yang nggak ada kipas angin itu sangat banyak sekali. Banyak nggak? Banyak. Sehingga apalagi kalau siang itu kondisinya panas sekali. Apalagi kalau kondisinya mau hujan, biasanya apa? Sumuk. Nah, malah kalau hujan itu apa? Sumuk. Nah, maka tentu bisa menyebabkan orang itu tidak khusyuk di dalam sholat.
Maka faktor-faktor penunjang kekhusyuan jamaah di dalam sholat itu penting sekali. Kipas angin, ya alhamdulillah kipas angin kita full AC, ya kan? Angin jendela, kemudian karpetnya bersih. Ini faktor kekhusyuan jamaah. Bayangkan kalau karpet di Masjid Mujahidin ini kotor, tidak dibersihkan. Tentu kalau kita sujud, tubuh itu akan terhirup. Nah, ini penting. Maka orang yang besar pahalanya, orang yang banyak pahalanya adalah orang yang selalu menjaga kebersihan masjid. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita peroleh ketika orang itu sujud di karpet yang selalu kita bersihkan. Berapa banyak pahala yang kita peroleh ketika orang itu bisa merasa tenang dan khusyuk melaksanakan sholat. Maka ini adalah faktor-faktor penunjang kekhusyuan dalam jamaah. Maka ketika kondisi panas, maka tunggu hingga panas itu mereda, barulah kita melaksanakan sholat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam." Karena sesungguhnya panas yang menyengat itu min fayhi jahannam, merupakan hembusan neraka jahanam. Jadi sebenarnya panas yang kita rasakan itu bukan hanya panas dari matahari, tapi panas yang dirasakan di bumi ini lebih besarnya adalah panas dari hembusan neraka jahanam. Nah, ini menjadi dalil bahwa saat ini sudah diciptakan oleh Allah berupa surga dan neraka. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah surga dan neraka itu sudah diciptakan Allah? Jawabannya adalah sudah. Di antara dalilnya adalah hinna syiddatal harri min fayhi jahannam. Jadi panas yang menyengat itu adalah merupakan hembusan dari api neraka. Jadi neraka itu sudah ada, Bapak Ibu. Karena memang ada sebagian kelompok yang tidak mengimani, bahkan tidak percaya bahwa neraka dan surga itu belum diciptakan Allah. Sebagaimana dijelaskan para ulama, ya. Jadi, nah ini anna ahlu sunnah muttafiqun ala wujudil jannati wan nar. Jadi ahlu sunnah bersepakat bahwa surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Ya, sudah ada. Hatta nababat nabidha minal mu'tazilah wal qadariyah. Nah, inilah golongan yang mengingkarinya, yaitu Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka berpendapat bahwa neraka dan surga itu belum diciptakan Allah. Mereka mengingkari, ya. Wa za'amu anna Allah yakhluquhuma yaumal qiyamah. Bagi mereka, nanti di hari kiamat itu baru Allah menciptakan surga dan neraka. Ini bagi Mu'tazilah dan Qadariyah. Tapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bagi kaum muslimin mengimani bahwa surga dan neraka itu sudah ada hingga saat ini, sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Sahih Bukhari, ya, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya dari Abu Hurairah, bab sifatun nar wa anna makhluqat, bahwa neraka itu telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis ke-160 dari Rafi bin Khadij. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asbihu bisubhi. Nah ini, kalau tadi kita membahas tentang sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, kita masuk pelaksanaan sholat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbihu bisubhi. Asbihu bisubhi, tunggu dan pastikanlah pelaksanaan sholat subuh. Nah, ini menjadi dalil bahwa jangan sampai ya kita melaksanakan sholat subuh itu ya belum waktunya sholat subuh, tapi sudah sholat subuh. Ini maka penting ya. Maka harus kita pastikan sudah masuk sholat subuh atau belum. Kalau belum ya berhati-hati. Karena banyak itu ya, beberapa masjid mungkin itu azan subuhnya kecepatan. Terus ada itu kecepatan 2 menit, 3 menit, 5 menit. Bahkan 5 menit sebelum subuh itu sudah pada azan. Nah, ini sering terjadi. Ternyata usut ketemu permasalahannya. Oh ternyata muadzin nggak mau didahului. Jadi aku dulu ada si pertama, si pisana. Itu ada itu ya, di daerah saya. Jadi sholat subuhnya itu masih kurang 3 menit. Dahnya sholat subuh Pak. Sholat jam mana? Jadi belum waktunya masuk sholat ya, masih 3 menit, masih 4 menit, masjid itu udah ada. Ternyata memang gitu. Apa? Muadzinnya nggak mau didului. Aku butuh di sana azan. Maka ini jangan sampai, tidak boleh. Maka azan ya harus tepat waktu. Sholat subuh juga harus tepat waktu. Fa'innahu a'dhamul ujurikum. Fa'innahu a'dhamul ujurikum. Karena pelaksanaan sholat subuh yang tepat waktu, a'dhamul ujurikum, pahalanya itu besar. Ya, jadi pahalanya besar. Jadi ini prinsip atau rumusnya. Sholat itu semakin awal dikerjakan, ya, semakin besar pahalanya. Kecuali dari sholat isya mungkin Allah berikan khusus ringanan. Begitu pula sholat zuhur, kalau memang kondisinya panas boleh diakhirkan. Selain dari sholat isya dan sholat zuhur, maka sunnahnya adalah disegerakan atau dikerjakan di awal waktunya. Subuh di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu. Bahkan di maghrib itu imam itu disunahkan untuk baca surat-surat pendek, ya, karena memang itu sunnahnya. Jadi sholat maghrib itu sunnahnya imam itu membacanya surat-surat pendek, Bapak Ibu. Berbeda dengan sholat subuh. Sholat subuh berapa ayat kemarin kita kaji? Berapa ayat? Nabi biasa membaca sholat subuh itu berapa ayat? Sittina ayat, 60 ayat. Nah, ini kira-kira, tapi ya berat kalau dipraktekkan sekarang. Kalau dulu ringan Bapak Ibu, ya 60 ayat ini ringan. Tapi kalau sekarang mungkin agak berat Bapak Ibu. Ya kalau ada 60 ayat ya paling tidak agak panjang. Nah, memang sunnahnya sholat subuh itu ya sekalipun 2 rakaat, tapi tetap surat yang dibaca adalah surat yang agak panjang. Kalau maghrib mungkin Al-Kautsar atau Ad-Duha atau At-Tin, Al-Falaq dari sebagainya. Maka kalau sholat subuh ya mungkin baca Sabbihisma rabbikal a'la atau
Al-Ghosiyah atau An-Naba. Panjang nggak An-Naba? Bapak Ibu ya? Panjang bukan? Enggak ya? Standar seperti itu. Yang penting nggak baca Al-Baqarah aja. Baca Al-Baqarah jemaahnya langsung ya balik kanan gerak gitu, repot gitu. Nah, imam pun harus tahu kondisi makmum. Kalau memang makmumnya sepuh-sepuh ya jangan panjang-panjang lah, ya bacanya yang pendek saja melihat kondisi makmum. Tapi Bapak Ibu yang rezekinya dapat imam bacaannya panjang, maka boleh Bapak Ibu yang merasa berat untuk berdiri boleh duduk. Misal saya tarawih di Masjidil Haram, tarawih di Masjid Nabawi, atau sholat isya, sholat subuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu biasanya rata-rata imamnya bacaannya panjang, karena memang sunnahnya seperti itu. Maka bagi jamaah yang merasa berat, misal sulit banget orang berbaring imam ini, orang rukuk-rukuk, bisa. Boleh Bapak Ibu apa? Duduk. Sebagaimana mengamalkan sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli qa'iman", sholatlah dengan berdiri. Fa'illan tastati fa'a'idan. Kalau nggak kuat berdiri, nggak bisa berdiri, maka boleh duduk. Nah, jadi mbak-mbak jangan bubar jalan gerak ya. Yang merasa berat itu bersurat, silahkan duduk, tidak masalah. Sholat dalam kondisi itu. Fa'ilan tasajjud fa'idan, kalau nggak bisa duduk, nggak kuat duduk juga. Fa'ala jambi, maka boleh berbaring. Nah, ini, tapi ya jangan sampai ketiduran. Kalau ketiduran nanti tinggal di sholat gitu. Nah ini penting, fikih yang sangat penting sekali. Maka sholat subuh itu pahalanya besar kalau dikerjakan di awal waktu. Nah ini penting. Hadis 161 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, "Man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha." Barang siapa yang baru dapat satu rukuk dari sholat subuh, kemudian matahari itu terbit, ya. Jadi siapa yang mendapati satu rakaat, satu rukuk sholat subuh, qabla an tatlu'a asy-syams, ya, sebelum matahari terbit, faqad adraka as-subha, maka dia telah dapat sholat subuh. Jadi kalau baru dapat satu rakaat, kok tiba-tiba matahari jadul, mungkin karena ketiduran, maka kita sudah dapat satu rakaat dan lanjutkan, sempurnakan sholat subuh kita. Jangan sampai dibatalkan. Urus waktu nih bisa. Sering ini wis jadul, meletak, dirasa tidak. Jadi kalau kita sudah dapat satu rukuk, satu rakaat, ya, lanjutkan sholat kita. Sama halnya ketika orang ketiduran. Nah ini penting. Ketiduran, bangun-bangun ternyata sudah jam 7. Maka silakan apa? Segera ambil wudhu dan kerjakan sholat subuh. Tetap jam 7 juga tetap kita melaksanakan sholat subuh. Sekalipun sudah keluar waktu karena kita memang ketiduran. Ketidurannya kalau memang kita betul-betul capek,
syar'i, kecuali kalau bablasnya subuh itu karena semalam habis nonton pertandingan AC Milan lawan Real Madrid. Nah, itu repot mana itu? Beda lah. Orang ketika bablas subuhnya karena ada sebab semalam memang habis nonton bola. Nah, ini beda. Tentu dia berdosa. Karena apa? Karena nonton bola begadangnya itu menjadi sebab dia bablas dari sholat subuhnya. Apalagi alhamdulillah malamnya maksiat, ya kan? Karaokean, ya kan mas? Ini partai ini ngeri gitu Pak ini. Semakin menjamur banyak sekali apa? Tempat karaoke. Kapolres sekarang Bambang Budiantara itu sedang semangatnya. Ya, kita support dan kita doakan. Bahkan sekarang membuat satuan satgas Kebulandu, ya, memang untuk menumpas kemaksiatan yang ada di pantai, terutama tadi, ya, tempat prostitusi yang berkedok, tempat karaoke. Itu banyak sekali ya, mari wong Kudus aja bisa, ya kan? Kenapa Pati kok tidak bisa? Nah, ini maka PR tugas kita bersama, terutama untuk mengedukasi masyarakat. Jangan sampai ya, justru warga kita, ya anak-anak kita yang menjadi sasaran, ya orang-orang yang berniat jahat untuk merusak generasi bangsa. Ini penting. Maka alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wa man adraka raka'atan minal asri, barang siapa yang mendapati satu rukuk atau satu rakaat dari sholat asar qabla an taghrub asy-syamsu, sebelum matahari tenggelam, faqad adraka al-asr, maka dia pun sudah dapat sholat asar. Artinya ketika kita sholat satu rakaat kemudian kok matahari tenggelam atau azan maghrib, maka lanjutkan sholat asar kita. Sekalipun kita baru dapat satu rakaat, jangan dibatalkan, gitu. Jangan dibatalkan. Nabi mengatakan faqad adraka al-asr, maka dia sudah dapat sholat asar. Tinggal kalau kita melanjutkan. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam riwayat yang lain sajdatan satu sujud. Sajdatan satu sujud. Tapi wallah pendapat yang rajih, yang kuat ya, yaitu al-arjah, yang paling kuat adalah pendapat pertama, yaitu rakaatan. Siapa yang mendapati satu rukuk, artinya sudah rukuk saja, itu sudah dapat sholat, tinggal melanjutkan, jangan dibatalkan. Ya. Kita lanjutkan. Bayan syai'un min aqwati an-nahyi 'ani sholat, yaitu waktu-waktu dilarangnya kita sholat. Ternyata ada waktu-waktu yang dilarang kita sholat. Hadis 163 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ba'da subhi. Apa artinya? La sholata, tidak ada sholat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tatlu asy-syamsu, hingga matahari terbit. Nah, ini menjadi dalil satu, tidak ada sholat ba'da subuh. Ya, tidak ada sholat ba'da
subuh. Dan ini juga menjadi dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa ketika ada dari kaum muslimin yang terlewat sholat sunnah fajar, sholat sebelum pelaksanaan sholat subuh, qobliyah subuh, maka dia mengqadhanya ketika matahari telah terbit. Jadi mengqadhanya ketika matahari sudah terbit. Sekarang syuruk jam berapa? Jam onten gak ini? Syuruk jam 5.38 kalau nggak salah. Itu matahari terbit syuruk atau sekitar 5:30. Maka orang atau kita ketika kita melewatkan sholat sunnah fajar, kita bisa mengqadha sholat sunnah fajar itu ketika setelah matahari terbit. Kalau matahari terbit jam 5:30, berarti kita tunggu beberapa saat, sekitar 10 menit 15 menit, baru kemudian kita sholat mengqadha sholat sunnah fajar. Dan itu boleh. Jadi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Sekalipun memang boleh mengqadhanya setelah pelaksanaan sholat subuh. Memang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih dianjurkan tadi yang mau mengqadha sholat sunnah fajar, silakan mengqadhanya setelah matahari terbit. Boleh kita mengqadhanya setelah sholat subuh, asal kalau bisa jangan di masjid. Karena kalau di masjid kadang nanti jadi fitnah. Ternyata yang masjid mujahidin ini bersubuh jamaah itu sholat ba'da subuh. Dan ini repot. Apalagi ketika mungkin ada yang transit yang mampir sholat. Masjid itu loh. Biasanya bersubuh itu sholat ba'da. Maka ini akan menimbulkan fitnah. Maka daripada menimbulkan fitnah, maka lebih baik sholatnya di rumah. Kalau memang mau mengqadha langsung setelah sholat subuh. Tapi yang afdal, yang utama mengqadhanya setelah matahari terbit. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Tidak ada sholat itu setelah asar. Hatta taghiba asy-syamsu, sampai matahari itu apa? Hilang atau tenggelam. Ini menunjukkan juga tidak ada sholat ba'diyah asar. Tidak ada sholat ba'diyah asar. Qobliyah asar wonten bukan? Atau enggak? Ada. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau di hadis yang diriwayatkan dari Aisyah yang 12 rakaat itu tidak disebutkan qobliyah asar. Jadi tidak ada sholat qobliyah asar dalam hadis ini. Artinya relatif sunnah itu. Tapi memang ada riwayat yang lain yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahimallahu ra'an man shalla qabla al-'ashri arba'an." Allah itu merahmati seseorang yang sholat sebelum asar itu 4 rakaat. Jadi memang ada sunnah sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Artinya sebelum pelaksanaan sholat asar. Dan 4 rakaat itu dijalankan para ulama prakteknya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu. Sekali mungkin ada yang memahami 4 rakaat itu dalam 1 salam. Tapi prakteknya memang saya pernah memastikan langsung ke para ulama yang ada di Madinah, ini bagaimana prakteknya? Apa 4 rakaat salam atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam?
Mereka menjelaskan bahwa praktek 4 rakaat sebelum asar itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini ada sunnahnya mereka. Ya. Rahimahullah Quran, Allah merahmati seorang yang sholat bulan asri arba'an. Sholat sebelum asar itu 4 rakaat. Tapi setelah asar tidak ada sholat ba'diyah, kecuali orang yang belum sholat asar. Nah, itu boleh nggak apa? 12 gitu. Sama kayak tadi subuh. Sebelum sholat subuh tidak apa-apa. Belum sholat asar tidak masalah. Tapi kalau sudah sholat asar tidak boleh sholat lagi setelah pelaksanaan sholat asar. Ini muttafaqun alaih, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita masuk hadis terakhir pada malam hari ini. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, hadis 164. Dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, "Salah susa'at kana Rasulullah yanhana." Ada 3 waktu yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami an nusalliya fihinna, melarang kami untuk sholat. Jadi ada 3 waktu yang kita dilarang untuk sholat. Wa an nabura fihinna mautana, dan kami juga dilarang untuk menguburkan jenazah. Maka ya, ketika ada jenazah yang selesainya atau pengurusan jenazah yang mepet atau mendekati waktu-waktu ini, maka ditunda pelaksanaannya. Ada 3 waktu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hina tatlu asy-syamsu bazighah hatta turfa, yaitu ketika tatlu asy-syams, ketika matahari terbit. Ini tidak boleh sholat, tidak boleh menguburkan jenazah. Makanya praktek sholat syuruk, yang biasa sholat syuruk itu menunggu beberapa saat setelah matahari terbit, bukan ketika matahari terbit. Tunggu 10 menit, 15 menit, baru sholat isya, sholat syuruk. Karena ketika matahari terbit itu adalah waktu yang dilarang untuk kita sholat. Maka kalau mau sholat, tunggu beberapa saat setelahnya. Itu yang pertama. Itu pula menguburkan jenazah tidak boleh ketika matahari terbit. Kemudian yang kedua, hina yaqumu qa'imu dhahirah hatta tazula syamsu, yaitu ketika matahari tepat berada di atas kita, yaitu siang. Hatta tazula syamsu, sampai matahari itu apa? Condong atau zawal, yaitu masuk pelaksanaan sholat zuhur. Nah, itu biasanya seperempat jam sebelum sholat zuhur, itu posisi matahari tepat berada di atas kita. Dan ini termasuk waktu yang dilarang untuk sholat, termasuk waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah. Maka kalau mepet zuhur, ya tunggu sampai nanti setelah pelaksanaan sholat zuhur, itu boleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hina tatadayyabu syamsu lil ghurub. Nah, ketika matahari itu tenggelam, ketika matahari akan tenggelam, itu juga waktu yang dilarang untuk sholat dan menguburkan jenazah. Jadi kalau mepet mau matahari tenggelam, mau maghrib, lebih baik tunggu sampai matahari tenggelam, selesai sholat maghrib, baru silahkan menguburkan jenazah. Nah, ini penting, ini fikih cara menguburkan jenazah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau malam hari tidak masalah. Nah, itu biasa kan? Di pagi ini sudah biasa.
Tapi nggak tahu kalau di kayu sering ya? Jarang. Sering ya? Sering. Dulu itu yang sering itu biasanya daerah lot gitu. Kayu, Margoyoso, Aceh itu biasa itu bukan malam-malam gitu. Tapi biasanya termasuk di Runteng sendiri ya. Di Runteng itu jarang sekali menguburkan jenazah di malam hari. Rata-rata memang menunggu sampai besok jam 8, jam 9 baru dikuburkan jenazah. Maka sebenarnya praktek yang benar ya, segerakan penguburan jenazah sekalipun itu di malam hari tidak masalah. Kalau kita perhatikan ya, mungkin yang umroh bukan haji ya, itu jenazah itu setelah sholat isya itu juga tetap dikuburkan. Setelah maghrib juga tetap dikuburkan. Yang mereka yang meninggal ya, setelah disolati maghrib atau isya, ya setelah itu langsung dikuburkan sekalipun apa? Di malam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa menguburkan jenazah di malam hari itu diperbolehkan di dalam syariat Islam. Allah Ta'ala, saya kira ini dulu jamaah kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan ya, Rabu depan. Silakan diajak keluarganya, saudaranya, tetangganya untuk hadir di majelis ilmu kita. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan barokah untuk diri kita, keluarga kita dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Monggo, oke. Terima kasih. Jadi kalau memang sudah jelas-jelas di depan lihat lahat ya, sudah dikuburkan, ada namanya sudah langsung dikuburkan saja. Tapi sebenarnya ya, harusnya kan bisa mengira-ngira gitu. Jadi kira-kira mepet maghrib enggak? Kalau memang mepet maghrib ya ditunggu sampai maghrib sekalian. Tapi kalau memang tidak tahu ya tidak masalah, ya tidak mengapa seperti itu. Tapi kalau sudah jenazahnya di depan ya, sudah langsung dikuburkan seperti itu. Allah Ta'ala. Kecuali kalau jenazahnya masih di perjalanan, masih jalan atau masih diangkat, nah itu nggak apa, berhenti kemudian sholat jamaah di situ, nggak masalah seperti itu. Tapi lebih baiknya tadi ya. Tentu yang ada di kuburan atau pihak keluarga tentunya perlu mengetahui bahwa memang kalau memang waktu yang mepet dengan pelaksanaan maghrib ya sebaiknya ya seyogianya ditunda sampai maghrib dulu baru kemudian dikuburkan dalam jenazah. Oke Pak ya, kenapa ya? Jadi bukan ditolak bumi Pak, tidak ya, tidak ditolak bumi. Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan itu mengenai menduakan orang tua itu apakah disebut namanya atau enggak itu yang pertama. Yang kedua itu kata Pak Ustadz bumi seluruhnya itu untuk bertakwa, untuk beribadah. Tapi ada rumah itu kalau punya rumah itu diberi musola untuk bersolat jamaah. Situlah masjid atau musola itu paham ke situ bang Pak ini bukti tuh nanti Pak. Yang pertama apa tadi? Yang pertama mendoakan orang tua namanya. Apakah ketika kita mendoakan orang tua kita harus disebut namanya? Ya, nak jenengan kasih ilmu
masih ingat namanya disebut tidak masalah. Tapi tidak ada keharusan, ya, tidak ada keharusan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Tidak disebutkan nama orang tuanya, ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu tidak ada. Artinya di sini ada keleluasaan. Kalau disebutkan juga boleh, kalau tidak disebutkan juga boleh. Tidak mengurangi pahala atau tidak mengurangi, tidak mempengaruhi mustajabahnya doa. Nanti kalau disebutkan mustajabah akan disebutkan orang mustajabah. Nah, disebutkan atau tidak, tetap Allah Maha Tahu. Siapa orang tua kita itu Allah Maha Tahu. Maka tanpa disebutkan pun tidak menjadi masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum musola yang ada di rumah? Ya, misal di rumah ya, kita siapkan satu ruangan khusus untuk sholat. Bagaimana hukumnya? Boleh. Ya, boleh. Tapi disunahkan ya, tempat-tempat itu hanya digunakan untuk sholat sunnah. Untuk mengamalkan hadis bahwa sholat sunnah itu afdalnya dikerjakan di rumah. Ya, jadi kalau rumah kita dekat masjid, alhamdulillah kita bisa sholat sunnah itu di rumah. Qobliyah yang utama. Tapi jangan coba-coba kalau masjidnya jauh. Masjidnya jauh dari masjid, sholat sunnah qobliyah di masjid, salam sudah komat itu masjid ini. Ini artinya yang rumahnya dekat masjid, yang silakan. Karena memang sholat yang utama dilakukan di rumah adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ini untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, wa buyutikunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk digunakan untuk sholat. Artinya wanita memang sholatnya di rumah. Tapi kalau di masjid tersebut wanita mendapatkan manfaat yang lebih daripada dia sholat di rumah, maka dan dia di masjid lebih baik. Misal, kalau di masjid bisa lebih khusyuk, kalau di masjid bisa sekaligus mengikuti pengajian, tidak masalah. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti tidak boleh membangun musola di rumah, boleh silakan. Tapi memang fungsi musola yang ada di rumah itu hanya untuk sholat sunnah, terutama laki-laki. Adapun perempuan boleh digunakan untuk sholat wajib. Kalau memang kita habis perjalanan jauh baru sempat sholat di rumah, tidak masalah sholat wajib. Ya, tapi tetap laki-laki yang atau sholatnya di masjid itu dilakukan tepat waktu. Oh, kemarin ada sambut cekap ibu-ibu ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan dengan doa ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.